Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menginjak ke acara berikutnya yang merupakan acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian Quran surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 43 yang akan dibawakan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Rasmi dari kelas GMM. Untuk itu, sebelum uraian dimulai, kita sapa terlebih dahulu Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunanto dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kabar sehat Buya? Alhamdulillah, semua lancar Pak Nanto. Teriring doa untuk Buya dan keluarga serta seluruh jamaah Al-Hasani, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Buya diberikan kesehatan dan usia yang panjang sehingga bisa menemani kita semua selama mungkin untuk membersamai dan membimbing kita dalam mengkaji dan menyelami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Tidak lupa juga kita sapa beliau Ibu Rasmi yang akan mendampingi Buya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunanto. Alhamdulillah, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat. Teriring doa untuk Ibu Rasmi, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Ibu pada pagi hari ini, dan amin, kami dari grup MC mendukung Ibu dengan nuansa yang sama agar Ibu tambah semangat untuk tampil pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Makasih Pak. Baiklah Bapak Ibu semua, selanjutnya kami persilahkan sepenuhnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasan. Silakan Buya. Syukur Pak Sunanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah bekal hadapnya nanti. Dan yang saya istimewa adalah pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-43 bersama Bu Rasmi. Maka Bu Rasmi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ibu di mana posisi ini, Bu? Di Jambi, Pak Ustadz. Oh, Jambi. Dulu yang bawa Karsa ini Bu Rasmi siapa, Bu? Yang mengajak? Yang pertama itu Ibu Profesor Zubaidah, kemudian Oh, Pak Helmi dan Bu Ella secara bersamaan juga mengajar. oh, Pak Ilmi ya, Jambi ya. Iya, Profesor Zubaidah, kakaknya Bu Jafar Jusni dan Jafar ya. iya, Oke, Bu Resmi sekarang berada di kelas GMM bersama Bu Hermawati ya. iya Dan betul, Pak. tentunya Pak Budi ya. Oke. Udah siap ya Bu untuk tampil pagi ini surat Ghafir bab 3 ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu Ibu, sekarang kegiatannya apa ini Bu? Kegiatan sehari-hari Itu sekarang? sudah pensiun, Pak Ustadz, jadi di rumah. Dulu dosen atau apa? Iya, Pak Ustadz, sama Pak Oh, Helmi. oke. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Rasmi. Silakan Bu Rasmi. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Sunoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak terhitung yang telah dicurahkan kepada kita. Berkat rahmatnya pula kita dapat hadir di Zoom kebanggaan kita ini dalam kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang telah menemukan dan mengajarkan suatu metode gramatikal Al-Quran yang lebih mudah dipahami dan dipraktekkan. Saya sangat bersyukur sekali Allah mentakdirkan saya untuk berada dan belajar di Al-Hasani. Karena saya sangat menyadari ilmu saya tentang agama Islam, khususnya Al-Quran, sangatlah minim. Walaupun mulai usia sekolah hingga tua dan pensiun, hampir setiap hari memegang dan menggunakan alat tulis. Karena memang tugas saya mengharuskan begitu. Tapi yang ditulis hanya berkaitan dengan urusan duniawi. Menulis lafaz basmalah saja bisa dihitung dengan jari dalam kurun waktu sekian lama. Hingga di awal masuk ke Al-Hasani, sewaktu Pak Ustadz menugaskan kita untuk menulis surat Al-Fatihah sebanyak 1 buku, saya sangat kerepotan karena tidak terbiasa dan tulisan saya jelek sekali. Saya sendiri malu melihat tulisan saya. Jadi terima kasih banyak Pak Ustadz telah menuntun saya dan kami semua ke jalan kebaikan. Walaupun sekarang tulisan saya masih saja belum bagus, tapi setidaknya sewaktu menulis ayat ada rasa senang dan menikmati.
Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz dan keluarga senantiasa sehat dan dilindungi Allah, serta ilmu yang telah Pak Ustadz ajarkan kepada kami menjadi ladang pahala. Amin ya Allah. Kepada Bapak Ibu tim manajemen Triple A, yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Selama ini kegiatan belajar mengajar di Al-Hassani begitu lancar dan menyenangkan. Begitu juga kepada Bapak Ibu pembimbing baik di kelas tahsin maupun gramatikal. Insya Allah jeripaya Bapak Ibu semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk Ibu Dr. Nel Elmawati, guru kelas kami di GMM. Terima kasih yang mendalam atas ketulusannya dalam berbagi ilmu kepada kami. Semoga Bu Nel senantiasa sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah, serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kepada Ketua Kelas GMM, Bapak Budiana, terima kasih atas tugas yang diberikan kepada saya untuk mendampingi Pak Ustadz menguraikan ayat pada pagi ini. Terus buat teman-teman di kelas GMM, terima kasih banyak atas masukannya yang sangat berguna untuk presentasi saya pagi ini. Dan atas dukungan semangatnya yang luar biasa. Tak lupa tentunya kepada teman saya, Pak Helmi dan Bu Ella, serta Ibu Profesor Zubaidah yang telah mengajak saya bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Pak Helmi dan Bu Ella tidak menyesal yang mengajak saya ke sini, karena kenyataannya memang saya tidak serajin yang dibayangkan. Baiklah, saya akan mencoba menguraikan ayat 43 surat Ghafir. Terlebih dahulu akan saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Shadaqallahul adzim. Surat Ghafir ayat 43 terdiri atas 28 penggalan. Penggalan pertama la, penggalan kedua jaroma, penggalan ketiga anna, penggalan keempat ma, penggalan kelima tad'una,
penggalan ke-6 mi, penggalan ke-7 ilai, penggalan ke-8 hi, penggalan ke-9 laisa, penggalan ke-10 la, penggalan ke-11 hu, penggalan ke-12 da'watun, penggalan ke-13 fi, penggalan ke-14 ad-dunya, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 la, penggalan ke-17 fi, penggalan ke-18 al-akhirati, penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 anna, penggalan ke-21 maroddana, penggalan ke-22 ila, penggalan ke-23 Allahi, penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 anna, penggalan ke-26 al-musrifina, penggalan ke-27 hum, dan penggalan ke-28 ashabun nar. Baiklah, saya akan uraikan satu persatu. Penggalan 1 la, bentuknya huruf bermakna, memfathahkan sekaligus menghilangkan tanwin kata benda setelahnya. Artinya tidak. Penggalan kedua jaroma, asalnya jaromun. Bentuknya KBKK, ciri KBKK-nya berakhiran tanwin. Jadi jaromun dengan didahului oleh la, maka menjadi jaroma. Akar kata jaroma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di kamus Munawir halaman 186, artinya dosa atau kesalahan. Di dalam kamus, baik Mahmud Yunus maupun Munawir, la jaroma merupakan satu kesatuan makna. Artinya sudah pasti. Kemudian ada juga artinya tidak boleh tidak, sudah tentu. Jadi di sini saya ambil sudah pasti. Penggalan ketiga, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan keempat, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan kelima, tad'una, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD-nya berawalan ta dan berakhiran waw sukunah. Aslinya itu tad'una. Jadi ada dua huruf waw di sini, yang satu huruf waw akar kata dan yang satunya lagi huruf waw dari rumus KKSAD. Nah, karena ada dua waw yang berdekatan, maka waw akar kata hilang. Sebagai huruf sya dia menghilang dan menjadi tad'una. Pelakunya antum, akar katanya, jadi di sini untuk memperoleh akar kata digunakan kaidah 1 sya poin 7, yaitu untuk KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya yaitu ta dan waw sukunah, tinggal dua huruf yang berpola sukun harokat. Jadi tinggal dal sukun dan ain domah. Nah, selanjutnya ditambahkan huruf sya di akhir kata dengan menggunakan sistem triangle. Di kamus ketemunya da'awa. Nah, kemudian analog, digunakan analog kaidah 1 sya poin 2, yaitu
huruf waw pada akar kata berubah menjadi alif. Jadi da'awa menjadi da'a. Ada pada materi halaman 31. Kemudian polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 127. Artinya kalian sedang akan menyeru. Penggalan ke-6, ni bentuknya kata ganti objek, artinya aku. Penggalan ke-7, ilai bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-8, hi bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9, laisa bentuknya KKL khusus, ciri KKL-nya berakhiran fathah. Ciri khususnya ditemukan hanya dalam bentuk KKL dengan pelaku tertentu. Pelakunya huwa, akar kata laisa, polanya fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 408, artinya dia tidak. Penggalan ke-10, la, bentuknya huruf jar, karena aslinya ini li, karena bertemu dengan kata ganti menjadi la, artinya bagi. Penggalan ke-11, u, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-12, da'watun, bentuknya KBKK subjek. Ciri kata bendanya ada tamarbuto dan bertanwin. Ciri subjeknya berakhiran doma. Akar kata da'wa menjadi da'a sesuai analog kaidah 1.2. Huruf waw pada akar kata berubah menjadi alif. Da'wa menjadi da'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 127, artinya seruan. Penggalan ke-13, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-14, ad-dunya, bentuknya KBSL, ciri kata bendanya ada huruf jar sebelumnya dan didahului alif lam. Ciri superlatifnya berpola fu'la. Akar kata danawa menjadi dana, di sini analog kaidah 1.2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 130, artinya dunia. Penggalan ke-15, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-17, i, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-18, al-akhirati, bentuknya KBPA. Ciri kata bendanya huruf jar, kemudian alif lam dan ada ta marbutoh di akhir. Ciri pelaku aktifnya berpola fa'ilatun. Akar kata akhoro. Sebetulnya pada dua kamus yang kita gunakan itu tidak ada akar kata akhoro, yang ada itu akhoro. Jadi berpola fa'ala. Karena ini pola fa'ala, jadi kita buang saja tasdidnya menjadi akhoro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36,
artinya akhirat. Penggalan ke-19, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-21, marod dana, bentuknya KBM, ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berupa kata ganti. Kata benda pertama marodda, bentuknya KBKK subjek. Aslinya itu marodun, karena didahului oleh ana menjadi marodan. Kemudian karena ber-KBM, tanwinnya hilang menjadi maroda. Jadi ciri kata KBKK-nya yaitu berakhiran tanwin. Dan akar katanya rodada menjadi roda. Rodada dibaca roda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'alun. Jadi aslinya kenapa maf'alun? Karena aslinya itu mardadun. Nah, huruf kembar yaitu dal bertasdid ini sifatnya selalu ingin membagikan harokatnya kepada huruf di sebelahnya yang sukun. Jadi terjadi tukar harokat antara dal patah dan ro yang sukun menjadi maro dun. Nah, kemudian dal sukun dan dal doma melebur menjadi membentuk tasdid menjadi marodun. Artinya tempat pengembalian karena ma menunjukkan kata benda tempat, ya, jadi tempat pengembalian ada di kamus Munawir halaman 485. Kemudian bentuknya kata ganti sebagai pemilik, artinya kami atau kita. Jadi marod dana artinya tempat pengembalian kita. Penggalan ke-22, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-23, Allahi, Allah, menjadi kasroh, ini karena didahului huruf jar. Penggalan ke-24, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-26, al-musrifina, bentuknya KBPA subjek jamak. Aslinya al-musrifuna, karena didahului oleh anna menjadi al-musrifina. Jadi ciri kata bendanya berawalan alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamak itu waw sukunna. Akar kata sarifah, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya musrifan, pola kata benda tunggal mufilan, pola kata benda jamak mufilina. Ada pada kamus Munawir halaman 628, artinya orang-orang yang melampaui batas. Penggalan ke-27, bentuknya kata ganti, artinya mereka itulah. Penggalan ke-28, penggalan terakhir, ashabun nar, bentuknya KBM,
Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harokat akhirnya kasroh. Ashabu bentuknya KBPA jamak. Aslinya ashabun. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya berpola, kata benda tunggalnya berpola fa'ilun. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya sohibah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya sohibun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak af'alun. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 212, artinya para sahabat atau para penghuni. Kata benda keduanya an-nari, ciri bentuknya KBKK, ciri kata bendanya berawalan alif lam. Akar katanya nawaro menjadi naro. Di sini berlaku kaidah 1 yaitu huruf waw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi nawaro menjadi naro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Munawir halaman 1474, artinya neraka. Jadi arti dari kata KBM ashabun nar adalah para penghuni neraka. Arti surat Ghafir ayat 43. La jaroma anna mata da'unani ilai laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ilallah wa annal musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti sesungguhnya apa yang kalian serukan aku kepadanya bukanlah seruan yang berguna di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya tempat pengembalian kita adalah kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tutup dulu, Bu. Ya, bentar Pak Ustaz. Oke. Stop share. Stop share ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Rasmi, kegiatan sehari-hari sekarang apa nih, Bu? Menguraikan ayat, Ustaz. Nggak bisnis, nggak apa ngajar-ngajar yang lain? Nggak ada Dulu bakat bisnis. Dulu dosen itu ya? Iya, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Ngajar apa dulu, Bu? Saya bidangnya itu food science, jadi teknologi pakan gitu. Jadi berhubungan dengan makanan ternak. Makanan ternak ya. Iya. Alhamdulillah. Mumtaz, Bu Rasmi ya. Apa yang Ibu rasakan saat Ibu bisa menggunakan ayat seperti tadi, menggunakan ini katanya kata benda, ini kata kerjanya, pelakunya antum, lalu bisa menerjemahkan. Dibanding dengan sebelum kita paham. Apa itu, Bu Rasmi? Iya, yang pasti sewaktu mengaji, baca Al-Quran, itu lebih memahami maknanya. Dan yang lebih menyenangkan lagi ketika sholat kita membaca ayat, lebih paham dan lebih meningkatkan kekhusyukan lah, Ustaz. Walaupun belum
terlalu ini ya, banyak kemajuan lah kalau dari segi. Amin. Termasuk juga kalau imam baca ayat ya Bu ya, kita Oh iya, dengar. iya, Gitu. iya, iya, Dan juga kalau saya pengalaman saya pada saat ceramah Ustadz gitu dibuka pembukaan lalu dibaca satu ayat, oh ini topiknya tentang berbakti pada orang tua, oh ini topiknya tentang hubungan tetangga dan sebagainya ya. Kita udah tahu iya, umum, udah tahu kita ya, sehingga kita iya. bisa ngikutin. Semoga tetap istiqamah Bu Rasmi ya, dan Amin ya Allah. oke, mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran ya. Syukuran Bu Amin. Rasmi, Sama-sama Mumtaz Pak ya. Ustadz. Saya juga terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 23 yang sudah diuraikan oleh Ibu Rasmi dengan Mumtaz. Kami cukupkan uraian dari Ibu Rasmi tadi. Kami karena kita sama-sama belajar, sedang mencari ilmu dan sebagai manusia yang banyak kelemahan, tentunya apabila ada hal-hal yang kami ucap tadi salah kata, salah urai, salah dalam narasi, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kalau ada benar, itu pastikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Sunoto untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sunoto. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 43 beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.